Pemirsa, dua rangkaian kereta api Pandulangan yang anjlok di stasiun Tangkulangin Sidoarjo sudah dievakuasi. Kereta anjlok diduga karena adanya perubahan struktur tanah. Proses evakuasi kereta api Pandalungan yang anjlok di perlintasan desa Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan oleh petugas gabungan tim penolong dari Depo Lokomotif Malang, Sidotopo, dan Pasar Turi, Surabaya. Proses evakuasi sempat terkendala karena lokasi yang sempit hingga menunggu kereta api kren yang didatangkan dari Depo Solo, Jawa Tengah. Meski demikian, PT KAI Daop 8 Surabaya memastikan proses evakuasi serta perbaikan rel kereta rusak selesai Minggu sore. Meski belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga anjloknya kereta api disebabkan oleh perubahan struktur tanah karena lokasi kejadian dekat dengan tanggul penahan luapan Lumpur Lapindo. Estimasi untuk penanganannya 1 jam sampai 2 jam menggunakan krim, kemungkinan 1 jam 2 jam juga Pak. Tapi kami misalkan seperti kata Pak Kabalai, misalkan hari ini jalur sudah normal dan bisa dilalui Pak. Akibat anjloknya lokomotif dan 1 gerbong kereta api Pandalungan ini, hingga Minggu sore 6 perjalanan kereta api terdampak dan dialihkan. Sementara 1 kereta api Arjuno Express jurusan Surabaya-Malang terpaksa dibatalkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebelumnya kereta api Pandalungan yang mengangkut 170 penumpang anjlok di dekat stasiun Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa itu membuat para penumpang panik dan mengganggu jadwal perjalanan sejumlah kereta api. Masya Allah, nyapu kayak astagfirullah. Kereta api Pandalungan relasi Gambir Surabaya Jember anjlok di desa Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Kereta yang mengangkut 170 penumpang ini tiba-tiba miring dan terguling sekitar beberapa ratus meter dari stasiun Tanggulangin. Adapun bagian yang anjlok adalah lokomotif kereta dan gerbong pembangkit di bagian depan. Di situ cuman kayak kereta jalan di batu ini aja, mungkin karena keluar dari rel itu mungkin. Sempat takut Bu? Sempat, udah Allah Akbar. Saat itu kondisi dalam gerbong seperti apa Bu? Bisa digambarkan saat itu? Nggak apa-apa ya, udah orang-orang pada istighfar aja. Tapi karena nggak ada getaran, bukan getaran karena kayaknya jalan di batu gitu aja. Petugas kemudian mengevakuasi penumpang untuk turun dari kereta api. Tipasnya, jalur kereta api tak bisa dilewati untuk sementara waktu. 2 kereta api, yakni ke arah Ranggajati dan ke Alogawa, harus mengubah jalur operasi perjalanan. Sementara itu, 1 kereta api Arjuno Express jurusan Surabaya dan Malang dibatalkan perjalanannya. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara jalur tidak bisa dilewati oleh perjalanan kereta api. Dan teman-teman yang ada di lokasi sekarang berupaya untuk mempercepat evakuasi kereta yang anjlok dan juga normalisasi jalur yang mungkin terdapat kerusakan akibat kejadian tersebut. Sekali lagi, KAI Daop 8 Surabaya mohon maaf kepada masyarakat akibat kejadian kecelakaan tersebut yang berimbas pada terganggunya perjalanan kereta api. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara untuk penyebab kecelakaan masih didalami. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan batu koral terbakar di Tol Wiyoto Wiono pada Minggu sore. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beginilah kondisi truk yang terbakar di ruas Tol Wiyoto Wiono, tepatnya di kilometer 1600 dari arah Sunter menuju Cawang. Api membakar seluruh bagian depan truk, terutama pada bagian kemudi. Pengemudi truk yang mengetahui truknya terbakar langsung menepikan truk ke tepi jalan tol, sehingga tidak mengenai kendaraan lain. Petugas suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kita muncul dengan 1 unit dengan 10.000, kita menuju ke TKP dan ternyata 1 unit truk dan bermuatan batu koral. Jadi kita langsung proses pemadaman. Alhamdulillah proses pemadaman berjalan dengan lancar dan tidak ada korban jiwa. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin hingga merambat ke bagian kemudi. Kemudian truk langsung dievakuasi petugas ke kantor Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik,
iNews melaporkan. Jembatan penghubung antara Kabupaten Asahan dan Simalungun ambruk. Akibatnya 1 orang tercebur ke sungai dan terluka. Jembatan penghubung antar desa ambruk dan terbelah 2 saat dilintasi seorang pengendara beca barang di Dusun 3, Desa Sukamakmur, Pulau Bandring, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang melihat kejadian langsung mengevakuasi korban yang terluka. Menurut Kepala Desa Rawamasim, Suharto, jembatan yang ambruk ini merupakan jalan alternatif antar desa yang kerap dilintasi anak sekolah, serta warga yang akan menjual hasil bumi. Sukamakmur, orang Sukamakmur tanyanya di Rawamasim mengeluarkan hasil bumi dari sini juga, Pak. Anak sekolah pun dari sini, Pak. Anak sekolah kita dari Batubara, akses untuk anak sekolah pun gitu juga. Untuk sementara warga berupaya membangun jembatan dengan alas seadanya dengan swadaya masyarakat. Warga berharap pemerintah membantu perbaikan jembatan menjadi permanen. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Akibat hujan deras pemirsa, 2 anak sungai Batanghari di Kabupaten Bungo, Jambi kembali meluap. Akibatnya ribuan rumah di 10 desa kecamatan Tanah Sepenggal terendam banjir. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kabupaten Bungo, Jambi sejak Jumat kemarin mengakibatkan Sungai Batang Tebo meluap ke permukiman warga. Dari 10 desa yang terendam banjir, 3 desa terparah, yakni Desa Sungai Gambir, Desa Pasar Lubuk Landan, dan Desa Tanah Bekali dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Puluhan ribu warga di 10 desa di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, terpaksa harus mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman lantaran rumah mereka terendam banjir. Ini sesudah kemarin, kalau yang ketiga kali ini. Ini disebabkan Oh, mungkin dari pengaruh hujan di mudik ke orang kan. Untuk kedalaman air Lebih kurang 1,5 meter. Untuk jumlah rumah yang terdampak. Kalau jumlah rumah itu lebih kurang hampir, kalau keseluruhan warga itu lebih kurang 10.000 untuk yang terdampak satu kecamatan. Satu kecamatan berapa desa yang terdampak? 10 desa. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bungo segera menyediakan posko pengungsian bagi warga yang menjadi korban banjir akibat derasnya arus luapan air Sungai Batang Tebo. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sementara ratusan warga yang terdampak banjir di Sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat hingga kini masih bertahan di pengungsian. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena masih dipenuhi lumpur sisa banjir. Warga Gang Apandi, Braga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung hingga Minggu pagi masih terus membersihkan sisa lumpur di permukiman. Banyaknya sisa lumpur yang menggenangi kawasan tersebut membuat petugas bersama warga harus ekstra gotong royong membersihkan. Saat ini sebagian besar warga Braga memilih bertahan di lokasi pengungsian. Dapur umum, posko kesehatan dan tempat tinggal sementara warga telah didirikan. Selain itu, bantuan kebutuhan sehari-hari mulai berdatangan baik dari pemerintah maupun perorangan. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki tanggul lantaran khawatir kembali dilanda banjir. Kebutuhan makanan jelas ya, karena masyarakat nggak bisa masak, semuanya kompor, gasnya udah hancur semua, nggak ada yang dipakai. Kalau lebih ngerian lagi ya ini sampah-sampah, karena kita nggak bisa gerak kalau sampah masih banyak. Bersihkan sampah. Selain kawasan Braga, banjir dan longsor terjadi di 4 titik di kota Bandung. Namun kerusakan yang paling parah terjadi di Jalan Braga dengan 60 rumah yang rusak. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikrat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di 2 dusun di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Minggu sore. Banjir sedalam 80 hingga 170 cm ini disebabkan curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Sambas.
Aparat gabungan melakukan patroli untuk mendata jumlah rumah warga yang terendam banjir. Kapolsek anggota Koramil dan Camat Sejangkung juga membagikan sembako kepada warga yang terdampak banjir. 1 meter dah ya. Meskipun air mulai tinggi, warga setempat enggan untuk mengungsi dan memilih bertahan di dalam rumah. Tunggu dulu, yang di situ dengan yang di sini dalam mana? Dalam sana, Pak. Sementara itu banjir juga merendam 4 kecamatan di Kota Sungai Batang Merau, Jambi. Walaupun air sempat surut, kini memasuki hari ke-15, kondisi ketinggian air di 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh Jambi kembali tinggi sejak 3 hari lalu. Hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, yang mengakibatkan air sungai Batang Merau meluap dan merendam ribuan permukiman warga. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter lebih, yang terparah di Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumundebay. Ratusan warga harus mengungsi ke sejumlah lokasi yang lebih tinggi, dan beberapa warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, serta mendirikan tenda darurat di jalan dengan fasilitas seadanya. Kita masih bertahan sini karena kita mengingat harta benda kita. Keluarga-keluarga masih tinggal di tempat pengungsian yang lebih tinggi. Itu semua harta benda di rumahnya terendam? Oh, terendam semua. Harta benda di rumah terendam semuanya tuh. Tidak bisa diselamatkan. Hampir seluruh desa di Rawang sangat mengumpulkan, dan berbagai warga ada yang tidak bisa kerja, sebagian toko ada yang tidak bisa buka, dan banyak barang-barang toko yang habis. Menurut warga, musibah banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh saat ini merupakan yang terparah lantaran air terus menggenangi rumah warga dalam jangka waktu yang cukup lama.